Hai semua, gua Jo, dan kali ini gua akan membahas seorang pembunuh berantai lagi. Kemarin kita sudah bahas zodiak, kali ini kita akan ke Inggris, dan kita akan ngebahas Jack the Ripper. Seorang pembunuh berantai yang aktif pada tahun 1888 dan menjadi momok yang menakutkan hingga sekarang. Kalian penasaran cerita dia bagaimana? Mari kita mulai. Kisah ini bermula pada abad ke-19 di London, Inggris. Saat itu, London adalah kota yang paling maju di dunia karena revolusi industri. Karenanya, taraf hidup banyak orang saat itu meningkat dan standar hidup di sana lebih baik daripada kebanyakan kota di Inggris. Makanya, banyak pemuda dan pemudi dari desa datang ke London untuk merantau dan mengejar mimpi mereka. Tapi kenyataannya tidak pernah semudah itu. Karena banyak orang datang ke London untuk merantau pada saat itu, harga sewa di kota Londonnya ini, yang metropolitannya, itu mahal. Jadinya, kebanyakan orang memilih untuk tinggal di daerah pinggirannya aja. Dan karena banyaknya orang yang tinggal di sini, membuat daerah ini menjadi dalam tanda kutip kumuh. Salah satu daerah ini bernama Whitechapel, tempat di mana Jack the Ripper menjalankan aksi-aksi kejinya. Semua dimulai pada tanggal 31 Agustus 1888, ketika seorang kusir kereta kuda sedang pergi untuk berangkat kerja. Di perjalanannya, dia melihat ada seseorang yang tertidur di depan pintu rumah warga. Awalnya dia mengira kalau itu cuma gelandangan yang lagi mabuk dan tertidur lelap. Tapi mungkin karena gaya tidurnya yang aneh atau gut feeling aja gitu, kayak feeling ada sesuatu yang gak beres, dia pun mengecek orang itu. Dan rupanya pas dicek, dia kaget. Itu bukan orang yang lagi tidur, itu orang meninggal. Dengan keadaan yang sudah mengenaskan. Dia pun dengan panik pergi ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian itu. Tak lama kemudian polisi pun datang ke TKP. Mereka mengidentifikasi jasad wanita berusia kira-kira 40 tahunan. Terindikasi kalau korban dibunuh dengan luka parah di leher dan kemudian perutnya dibelah hingga organ dalamnya keluar. Setelah bertanya-tanya ke warga sekitar, polisi berhasil mengidentifikasi korban sebagai Mary, yaitu seorang wanita penghibur di daerah situ. Orang terakhir yang melihat Mary malam itu adalah Emily, teman sekamarnya. Emily bersaksi kalau pada jam 2.30, Mary sempat pamer kepadanya kalau dia mendapatkan seorang pelanggan yang kaya. Mary sangat senang karena dia bisa menggunakan uang itu untuk membayar sewa tempat tinggal selama beberapa hari ke depan. Namun, karena si Mary ini adalah pecandu alkohol yang parah, dia pun menggunakan uang itu untuk mabuk-mabukan hingga uangnya habis. Kemudian, dia pergi lagi untuk mencari pelanggan. Tak disangka, kira-kira sejam kemudian, pada jam 3.40, Mary ditemukan dengan keadaan mengenaskan seperti itu. Polisi awalnya mengira kalau ini hanyalah kasus pembunuhan biasa, karena ini daerah kumuh, Whitechapel. Ya, hal-hal kayak gini bisa dibilang cukup lumrah sih ya untuk orang-orang pada saat itu. Tapi belum genap 2 minggu, pada tanggal 8 September 1888, terjadi pembunuhan lagi. Kali ini, korbannya adalah seorang wanita berusia 47 tahun, bernama Annie. Cara pembunuhannya pun sama, dengan digorok lehernya, dipotong perutnya, dan kemudian dikeluarkan isinya dan ditaruh sampingnya. Dan nggak sampai situ, kali ini, organ rahimnya juga diambil. Biadab sekali memang. Kedengarannya biadab banget. Warga mengenal Annie sebagai wanita malang yang baru saja ditinggal mati oleh suaminya. Dan demi nafkah keluarga, Annie terpaksa menjual bunga di siang hari dan menjual tubuhnya ke jalanan pada malam hari. Dan berdasarkan para saksi yang melihat Annie sesaat sebelumnya meninggal, polisi menangkap seorang pria berketurunan Polandia bernama John Pizer yang dijuluki sebagai The Leather Apron. Dugaan itu menjadi semakin kuat karena beberapa wanita mengaku pernah mendapatkan surat ancaman pembunuhan dari orang yang menggunakan nama tersebut. Polisi mengira dengan tertangkapnya si John ini, kasus ini akan cepat selesai. Tapi rupanya, si John ini punya alibi yang sangat kuat dan tidak bisa dibantah, sehingga mau tidak mau, polisi harus membebaskannya. Saat para polisi sedang buntu, sebuah surat datang ke kantor berita. Surat itu berisi ejekan kepada kepolisian. Dan juga ancaman kalau dia akan mengirimkan telinga korban selanjutnya kepada kepolisian. Di surat itu tertulis nama yang akan menjadi legenda di kota London, yaitu Jack the Ripper. Mereka mengira kalau surat itu dikirim oleh orang iseng yang ingin menyebarkan kekacauan. Polisi pun dengan gencar melakukan pencarian besar-besaran untuk pelaku aslinya. Namun, berselang 3 hari kemudian, Jack the Ripper menyerang lagi. Pada tanggal 30 September pukul 1 dini hari, seorang wanita bernama Elizabeth ditemukan meninggal di pinggir jalan. Anehnya, kondisinya tidak separah korban-korban sebelumnya karena perutnya tidak dibelah.
Polisi berpikir kalau Jack the Ripper mungkin diganggu oleh orang yang lewat saat menjalankan aksinya, sehingga dia harus meninggalkan mayat Elizabeth dengan keadaan seperti itu. Tapi, teror malam itu belum selesai. Hanya beberapa ratus meter dari TKP pertama, terdengar suara histeris dari sebuah taman. Saat polisi mengecek, mereka menemukan mayat seorang wanita bernama Catherine yang keadaannya sudah sangat-sangat parah. Lehernya digorok berkali-kali, perutnya dipotong dari atas sampai bawah total, dan organ ginjal dan rahimnya dibawa kabur oleh pelaku. Tapi fakta yang lebih mengerikan adalah telinganya Catherine itu hampir putus karena dipotong oleh sesuatu. Seolah-olah si pelaku ingin mengambil telinganya Catherine. Polisi jadi menyadari kalau surat yang dikirim kepada mereka itu bukan dari orang iseng, melainkan dari psikopat beneran. Dan di TKP, mereka menemukan sebuah kain yang memiliki bercak darah dan tulisan kapur yang menyudutkan suatu kelompok tertentu. Kematian beruntun dengan sadis dan cepat seperti itu membuat warga-warga di Whitechapel menjadi panik dan menekan polisi untuk segera mencari siapa pelaku sebenarnya. Jack the Ripper ini sangat jago bersembunyi di gang-gang kecil di Whitechapel. Jadinya, dia tidak bisa tertangkap. Puncaknya ada pada tanggal 9 November. Saat itu, seorang penagih sewa mendatangi seorang janda bernama Kelly. Saat diketuk berkali-kali, si Kelly ini tidak menjawab. Akhirnya, si penagih sewa terpaksa mendobrak pintunya dan alangkah terkejutnya dia saat melihat Kelly dalam keadaan yang bersimbah darah. Dari semua aksi pembunuhan yang Jack the Ripper lakukan, ini adalah yang paling brutal. Dia menyayat wajah Kelly hingga tidak berbentuk dan menguliti Kelly pelan-pelan. Ahli forensik menyimpulkan kalau ini adalah mahakarya terbaik Jack the Ripper yang mengandung amarah dan balas dendamnya. Dan anehnya, semenjak insiden dengan si Kelly ini, Jack the Ripper sudah tidak terdengar kabarnya lagi. Tidak ada pembunuhan baru ataupun surat-surat yang diberikan kepada polisi. Bagaikan hilang di telan bumi aja gitu. Dan begitulah cerita Jack the Ripper yang melegenda dari London hingga hari ini. Gue menghargai sekali kalau kalian memberikan gue subscribe, like, dan komen di bawah. Kasus apa lagi yang harus gue bahas selanjutnya. Oke, see you guys. Peace. Bye-bye.